Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di pagi yang cerah dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustaz Husain Alatas, Ustaz Abu Bakar Baraja dan Mbak Janur Nuning. Alhamdulillah sudah berada di studio. Di sini juga ada Neza, ada Kang Atep, ada Anis Mualim. Alhamdulillah yang membantu kita sehingga acara ini dapat berlangsung. Kasus yang masuk adalah tentang seorang ibu yang sudah berumah tangga selama 10 tahun, punya anak 4 tahun, tapi kehidupannya kelihatan hambar. Istrinya berniat untuk bagaimana kalau cerai dulu dalam waktu beberapa lama nanti balik lagi. Bolehkah itu? Itu pertanyaan dari seorang ibu. Baik, nanti untuk detailnya akan dibacakan oleh Mbak Hajah Nur Nuning. Assalamualaikum Ustaz Husain, Ustaz Abu Bakar. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita di dalam menghadapi segala persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Baik, Mbak Nuning silakan dibacakan kasus. Iya, Mas Kris. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Husain dan Pak Abu Bakar dan teman-teman dimanapun Rasil bisa disimak. Kasus hari ini bisa jadi juga dirasakan oleh banyak orang, pertanyaannya kurang lebih sama. Jadi Assalamualaikum Ustadz, saya menikah sudah 10 tahun. Perjalanan hidup kami biasa, tetapi akhir-akhir ini ada sesuatu yang terasa tidak nyaman di antara kami. Sehingga di dalam beberapa bulan kami tidak bersama, meskipun kami satu rumah, terasanya tidak bersama. Meskipun kami satu rumah. Nah, yang menjadi pertanyaan kami adalah, wajar nggak sih kalau pernikahan kami seperti ini? Memang kami bertemu nggak sengaja. Jadi waktu di satu tempat kami bertemu, kenalan, kami pun merencanakan menikah dalam waktu hanya 5 bulan. Jadi kondisi saat ini Ustadz, kami belum merasakan seperti berkeluarga. Meskipun kami punya anak 1, usianya 4 tahun. Kejenuhan dalam hidup kami bersama-sama ini, maaf Ustadz, kalau kami punya rencana berpisah, kemudian beberapa lama lagi kemudian kami rujuk kembali, di dalam Islam ini dibenarkankah? Mohon pencerahannya. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustaz Abu Bakar Baraja, Ibu Hajah Nur, begitu pula saudara kita Ustaz Muhammad Tresna, Neza, Atep, Anis, ya, dan semua ikhwan kerabat kerja di studio, kepada seluruh keluarga besar Rasil, seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada seluruh keluarga besar umat manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama.
Mari bersama-sama kita semua kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap keluarga pasti akan ada saat-saat mereka merasakan kejemuan. Di samping juga mereka merasakan kehangatan. Itu merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, hendaknya pasangan suami istri dalam menghadapi situasi seperti ini, hendaknya selalu betul-betul menjaga diri mereka. Agar tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang meninggalkan bekas dan efek yang negatif, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keluar dari jalur kebenaran. Pada masa jenuh, hendaknya mereka menjaga lidah mereka. Kemudian mereka berusaha untuk kembali kepada Allah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan perasaan-perasaan yang tidak nyaman di hati mereka. Dengan cara mereka beristighfar, bertaubat kembali pada Allah. Karena hal ini sebetulnya merupakan apa? Merupakan juga teguran dari Allah. Bahwa salah satu dari Anda berdua atau kedua-duanya melakukan sesuatu yang salah, yang tidak benar, hingga akhirnya apa? Menimbulkan suasana yang tidak nyaman di hati kalian. Mengingat pasangan suami istri merupakan satu kesatuan, belahan jiwa yang disatukan. Kalau satu melakukan kesalahan, efeknya bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada pasangannya. Seperti kesebelasan bola. Kalau seandainya ada pengabaian dari sebahagian anggota kesebelasan, bisa-bisa kerugian akan dialami bersama. Sebagai contoh, kalau penjaga gawang tidak melaksanakan tugasnya, berapa banyak gol yang akan masuk ke dalam. Atau katakan bahagian pertahanan, atau bahagian penyerang tumpul. Walaupun pasukan kuat, terdiri dari pemain-pemain yang ahli, mereka tidak akan mampu mencetak gol. Yang ada adalah serangan yang mereka akan hadapi. Begitu pula pasangan suami istri. Apabila salah seorang dari mereka bersalah, jalannya kembali pada Allah. Mohon ampun, bertaubat, memperbaiki diri. Apabila kedua-duanya melakukan kesalahan, kedua-duanya kembali bertaubat pada Allah. Begitu mereka kembali pada Allah, bertaubat, memperbaiki kesalahan mereka, suasana yang tadinya mendung akan berubah menjadi hujan yang membawa kesejukan, kedamaian. Ini bukan hanya sekedar sebuah teori, tapi pengalaman yang dirasakan oleh banyak orang, termasuk saya pribadi. Kalau saya merasakan di rumah perasaan tidak nyaman, sumpek, atau katakan emosi tidak terkendali, ini menunjukkan bahwa ada kesalahan. Waktu kita periksa, asal kita berani melihat diri kita. Berani untuk melakukan evaluasi, bukan hanya terus kita berpikir ke depan, mengejar cita-cita dan angan-angan, tapi lupa untuk melakukan evaluasi terhadap perbuatan kita benar atau salah. Kalau kita punya keberanian untuk mengoreksi diri kita, melakukan muhasabah, kita akan temukan sebab-sebab kita mengalami kegagalan, kesalahan, keresahan, rasa jenuh, sebetulnya kembali kepada diri kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian, pada diri kalian, rumah tangga kalian, terhadap alam di sekitar kalian, kecuali semuanya disebabkan oleh ulah perbuatan kalian. Tapi Allah dengan rahmatnya masih apa? Masih memaafkan dari kebanyakan perbuatan kalian. Kalau semuanya dihukum, kita nggak tahu apa jadinya buat kita. Kalau seandainya Allah tidak memperlakukan kita dengan karunia dan rahmatnya, niscaya kita tidak akan mungkin sama sekali akan menjalani kehidupan dengan baik. Jadi dosa-dosa kita tidak semuanya dihukum, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala
jadikan sebahagiannya sebagai peringatan buat kita. Jadi kalau Anda sumpek, Anda jemu, Anda merasa tidak nyaman, Anda jangan melakukan tindakan atau terapi yang salah. Karena kalau Anda berikan obat yang salah pada penyakit yang tidak sesuai, malah akan menimbulkan efek samping yang lebih banyak. Betul enggak? Jadi, kalau seandainya katakan, umpamanya Anda merasakan pundak sakit, kepala pusing, leher tegang, Anda harus cari sebabnya. Jangan hanya lihat gejalanya. Ternyata penyebabnya lambung. Asam lambung yang naik membuat akhirnya leher, pundak, bahkan tangan sakit. Kalau Anda hanya memberikan balsam pada leher Anda, pada pundak Anda, tidak akan hilang penyakitnya. Begitu penyakitnya diobati lambungnya, langsung gejala yang tidak dapat hilang. Seperti orang ada luka karena kencing manis. Dia berikan salep untuk mengobati luka, tapi kencing manisnya tidak diturunkan. Akhirnya apa? Akhirnya tambah penyakitnya. Ada penyakit yang dikenal dengan reflux pain. Artinya apa? Penyakit di satu tempat, tapi terasa dia punya gejala di tempat lain. Nah, begitu juga dalam rumah tangga. Kalau Anda merasakan kejemuan, Anda merasakan perasaan tidak nyaman, Anda melihat anak jengkel, melihat istri jengkel, atau istri melihat suami tidak nyaman, Anda harus cari sebabnya. Dan Anda pasti akan temukan itu penyakitnya ada pada diri Anda. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan, dawa'uka fika wa ma tash'ur. Obatmu ada pada dirimu, kamu nggak sadar. Wada'uka minka wa tastankiru. Dan penyakit kamu ada sebabnya dari kamu sendiri. Tapi kamu justru apa? Mengingkari. Oleh karena itu nasihat saya buat pasangan yang mengalami saat-saat kejemuan. Seandainya katakan Anda berpisah. Anda berpisah. Apakah Anda akan keluar dari problem? Anda punya anak. Katakan umpamanya tidak kembali lagi, si pria menikah dengan wanita lain, wanita menikah dengan pria lain. Anda harus memulai lagi sesuatu yang baru. Dan kejemuan yang Anda rasakan sebelumnya akan juga dirasakan pada pasangan yang baru. Mustahil kita lari dari hal tersebut. Nah, seorang yang bijak dalam menghadapi situasi seperti ini berusaha untuk apa? Memberikan solusi yang tepat. Memberikan obat yang tepat pada penyakit yang Anda rasakan. Oleh karena itu, kalau seandainya ibu mengatakan, saya menikah karena kenal juga belum lama. Baru 5 bulan lalu memutuskan pernikahan. Saya perlu sampaikan pada ibu, saya dengan istri saya itu nggak pernah melihat dan bertatap muka sebelum menikah. Saya istikharah, musyawarah, lalu melamar seorang wanita yang saya dengar ceritanya dari orang-orang yang bisa dipercaya, akhlaknya baik. Ya. Saya belum punya kesempatan untuk melihat. Subhanallah, setelah menikah kita bertemu seolah kita sudah kenal puluhan tahun. Betul-betul. Jadi masalahnya bukan karena Anda baru berkenalan 5 bulan. Walaupun Anda puluhan tahun kenalan dengan dia, Anda juga tidak akan bisa kehilangan dari hal tadi. Dan kejemuan ini akan dialami oleh setiap pasangan rumah tangga. Ada hangat, ada juga apa? Dingin, ada pasang, ada surut, ada saat-saat kamu dalam keadaan marah, ada saat-saat kamu dalam keadaan penuh kebahagiaan. Pada saat senang, jangan lupa pada Allah. Jangan melakukan hal yang salah. Pada saat Anda mengalami kejemuan, periksa apa yang kamu lakukan kembali pada Allah. Begitu kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun atas kesalahannya, Anda akan kehilangan kejemuan tersebut, berganti dengan perasaan dekat, nyaman, sayang. Karena rahmat tumbuh dalam ketaatan pada Allah. Sedangkan penyakit yang Anda rasakan tumbuh dalam kemaksiatan dengan subur. Kalau Anda berikan pengobatan yang salah, efek yang akan timbul lebih besar lagi. Oleh karena itu, berpisah, kemudian berpikir untuk kembali lagi, menurut pendapat saya ini merupakan hal yang salah. Kecuali kalau sebabnya fatal. Oleh karena itu yang terbaik, Anda berdua bertanya pada orang yang ahli. Yang tahu
yang bisa meneliti penyakit Anda kemudian memberikan terapi yang baik. Datang kepada psikolog, datang juga kepada seorang alim yang bijak yang bisa memberikan nasihat dan terapi yang baik. Psikolog akan mencari sebab-sebab penyakit Anda, nanti ulama akan memberikan juga terapi yang baik ya. Dan ini mudah-mudahan memberikan jalan keluar. Dan Anda berdua boleh tanya kepada pasangan manapun, pernah nggak Anda merasa saat-saat jenuh, saat-saat jengkel, mangkel, dongkol, betul nggak? Sampai perempuan lagi marut kelapa soal suami yang diparut. Begitu juga seorang laki-laki sepanjang jalan keluar dari rumah, emosinya meletup-letup, marah luar biasa. Kemudian dia mulai gerutu, memang cuma kamu aja perempuan, saya bisa dapat 1000 yang lebih baik dari kamu. Di sepanjang jalan dia malah bahkan hampir nabrak dengan mobilnya. Di kantor juga emosinya nggak stabil. Subhanallah. Tidak lama kemudian hatinya reda. Kalau istrinya dengar gerutuannya, Habis. apa tadi? Begitu juga kalau istri, ya, apa yang digerutukan pada saat emosi, suaminya dengar apa yang terjadi. Oleh karena itu, yang terbaik bagi Anda berdua, ya, untuk melihat ke dalam apa yang Anda lakukan. Karena apa yang Anda lakukan berpengaruh terhadap Anda berdua, berpengaruh terhadap terang dan mendungnya kehidupan rumah tangga Anda. Bahkan terhadap anak. Saya pernah ceritakan, seorang ayah ibu membawa anak yang masih kecil untuk masuk madrasah tahfidz Quran di Sedayu. Daerah yang sederhana. Sampai di sana, ayah ibu mulai bingung bagaimana meninggalkan anaknya. Akhirnya guru yang menerima anak tersebut mengatakan, Anda tidak perlu takut. Anak kamu insya Allah ya, akan betah tinggal di sini. Kamu silahkan pergi tanpa kamu lihat anak kamu. Tapi yang saya minta pada kalian, jangan melakukan maksiat kepada Allah. Jangan berikan makan anak kamu dari yang haram. Kalau kamu taat pada Allah, anak di sini juga belajar dengan baik. Tapi kalau kamu berpaling dari Allah, anak kamu juga akan berubah. Akhirnya si guru bacakan doa Al-Quran, diberikan minum si anak, kemudian diantar ke tempat tidurnya bersama teman-temannya. Dia tidur, besok sudah bermain sama anak-anaknya, lupa pada orang tuanya. Kemudian dia belajar dengan semangat. Satu hari, pengawas melaporkan kepada sang mursyid pemimpin sekolah tersebut bahwa anak mulai nakal, tidak mau menghafal. Akhirnya pemimpin sekolah, ya, pemimpin tempat tahfidz tersebut telepon pada kedua orang tuanya. Apa yang kalian lakukan? Anak kalian yang tadi semangat belajar, sekarang kehilangan semangatnya, bahkan lepas dari kendali. Kalau kalian tidak berubah, jemput anak kamu bawa pulang ke rumah. Akhirnya suami istri menyadari bahwa ternyata mereka melakukan kesalahan, mereka ribut di antara mereka karena perbuatan salah, ya. Akhirnya terasa pada anak yang berada dia di Jakarta, anaknya terdapat di Gresik. Ibu kalau lagi nyusuin anaknya dalam keadaan emosi, itu anak berutuh tidak. Dia merasakan perasaan ibunya. Betul. Kalau ibunya lagi jengkel nyusuin anaknya, jengkel sama ini anak karena nangis-nangis, dipaksa nyusunya, itu si anak tidak merasakan nyaman. Tapi kalau ibunya sedang bahagia, tenang, ikhlas menyusui anaknya, anaknya tenang. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini bukan hanya efek perbuatan kita terhadap diri kita, juga terhadap lingkungan kita. Orang yang soleh, yang taat pada Allah, membawa juga ketenangan bagi lingkungannya. Terutama bagi istrinya, bagi anaknya, bagi suaminya. Doa istri sangat diharapkan. Doa suami juga sangat diharapkan. Dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Keputusan bercerai itu keputusan akhir. Oleh karena itu konsultasikan pada orang-orang yang bijak untuk memberikan nasihat pada Anda yang berdua. Dan beristighfarlah, bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi tenggat waktu yang ditanyakan karena merupakan kebimbangan bisa jadi akan jauh lebih clear kalau Pak Abu Bakar memberikan gambaran yang menguatkan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita, juga memberikan
suatu penerangan melalui Nabi kita Rasulullah SAW ketika saat itu yang tidak tahu, sekarang kita bisa mengetahuinya. Yang dulunya kita tidak mengerti, sekarang kita mengerti karena dari bimbingannya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pada saat ini sedang dibutuhkan oleh berbagai keluarga. Karena teladannya, contohnya, aktivitas kegiatannya, kita bisa melakukannya. Banyak yang terpikirkan bahwa bagaimana saya bisa mencontoh Rasulullah? Itu kan Rasul, tingkatannya sudah beda dengan kita. Padahal Rasulullah adalah merupakan contoh teladan. Berarti kita mampu melakukannya. Tapi apa yang terjadi? Karena kita merasa jarak kita jauh dari Rasul, jadi seakan-akan kita tidak pernah mampu melakukan apa yang Rasulullah lakukan, sehingga kita keluar dari rel apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Oleh karena itu, kalau kita melihat gambaran-gambaran apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kita mampu melakukannya. Hanya saja kita beralih pandang. Saat ini kita banyak mencontoh yang sesuai dengan diri kita katanya, yang sederajat sama kita, sama-sama, bukan tingkatannya Rasul, bukan tingkatannya Ustadz atau ulama, bukan. Seperti apa? Seperti artis-artis yang muncul. Film-film yang sudah ada, itu yang kita tonton, itu yang kita dengarkan, sehingga muncullah berbagai macam di dalam pikiran kita. Informasi film yang sekarang lagi marak dengan Koreanya, sinetron Koreanya, di dalam berkeluarga, di dalam remaja, itu yang masuk ke dalam pikiran kita menjadi tauladannya. Walaupun dia katakan, enggak, saya nggak mau ngikutin Korea, cuman asik aja. Ternyata visualisasi kita, pandangan kita yang merekam. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan suami, ketika kita berinteraksi dengan istri, di saat itu pikiran kita bertemu dengan apa yang kita pernah lihat, apa yang kita pernah dengar. Di saat itulah akhirnya kita katakan di dalam diri kita, kok nggak sama ya? Kok nggak sama yang seperti tokoh ini? Duh, bagaimana caranya ya? Oh, kalau gitu aku harus melakukan ini. Seperti si tokoh itu. Akhirnya yang terjadi bahwa dia mengalami beberapa konflik pada dirinya. Karena dia mengambil sesuatu yang salah. Mencontoh sesuatu yang salah. Yang tidak sesuai dengan dirinya. Ini yang sering terjadi. Bisa saja kalau kita bisa perhatikan, kenapa kok nggak ada masalah, tapi kok di dalam dirinya berbagai macam persoalan. Itu dia. Karena dia tidak pernah melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa dia tidak mampu menggambarkan bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan istri-istrinya. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan para sahabatnya. Itu tidak pernah mau didengar. Hanya oh itu Rasulullah. Jadi jauh banget Rasulullah itu dari kita. Padahal itu adalah contoh yang harus kita tanamkan. Bukan kita jarak jauh sekali. Ketika kita sudah melihat bahwa Rasulullah jauh sekali, kita nggak akan bisa menggapainya. Kita nggak bisa mencontohnya. Akhirnya yang kita dapatkan contoh film Korea yang oh itu kayak di kehidupan, misalnya dia ada di mall. Ya, kalau kita cerita zaman Rasulullah, itu padang pasir, nggak ada mall, kita nggak bisa masuk ke padang pasir. Visualisasi itulah yang membuat konflik dalam dirinya dia. Akhirnya dia ikut ke mall. Karena bayangan di TV, mall, bukan gunung pasir. Lebih banyak orang mau belajar bahasa Korea. Lebih banyak orang berbahasa Korea. Mau belajar sungguh-sungguh bahasa Korea. Sekarang sudah marak seperti itu, akhirnya itulah yang menjadi, walaupun dia mengatakan, maaf ya, astagfirullahaladzim,
Mereka menggunakan hijab yang panjang lah katakan itu ya. Dia bilang, enggak, saya nggak mau ikut Korea, tapi nontonnya. Walaupun dia, karena seru. Nah, ketika kita sudah menyebutnya seru, itu masuk ke internalisasi kita dengan kita tidak sadar, kita melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Itu secara otomatis pikiran kita. Namun kalau kita sering mendengarkan Rasulullah, bagaimana Rasulullah dekat dengan kita, bagaimana apa yang dilakukan Rasulullah kita mampu melakukannya. Kalau kita berdekat, tapi kalau kita merasakan bahwa Rasul itu jauh sekali, kita nggak mampu, men. Kalau film-film Korea itu hanya sebatas film yang kita jauh, itu bukan saya. Saya nggak seperti itu. Benar-benar bisa dipertahankan. Insya Allah kita tidak akan pernah merasa jenuh. Karena Rasulullah tidak akan pernah merasa jenuh, merasa lelah, capek dalam kehidupan. Tidak, terus berjuang, berusaha, bergembira, beriang, kemudian merenungkan, mengintrospeksi diri seperti muhasabah di dalam dirinya dia pada saat bersama dengan Allah, bersama dengan sahabat, bersama dengan Rasulullah pada saat itu benar-benar ada di dalam dirinya. Kemudian dia bisa berinteraksi sesuai dengan apa yang kita mencari orang lain untuk diri kita, maka kita nggak bisa berinteraksi dengan sesama kita kalau kita seperti itu. Baik. Selanjutnya yang sebaiknya, yang paling terpenting adalah untuk apa kita berpisah untuk kembali? Untuk apa kita Test the berpisah? water kali. Ngetes diri sendiri gitu. Ketika ngetes, kalau kita berpisah untuk kembali, penyesalan yang ada pada diri kita. Ya, jadi untuk apa kita berpisah untuk kembali? Sebaiknya bagaimana kita bisa merenungkan bersama, merenungkan untuk apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan. Untuk kita bisa meningkat, bisa bergerak, bisa lebih baik. Bukan itu-itu saja. Komunikasi kita, tempat kita, visualisasi kita, pendengaran kita, sentuhan kita. Teruskan adakan berbagai macam perubahan yang inovasinya lebih bagus. Rasulullah nggak pernah itu-itu aja. Rasulullah melakukan berbagai macam. Contohnya misalnya sholat, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, kadang-kadang semua itu berirama. Jadi tidak jenuh dengan persoalan sholatnya. Berinteraksi dengan istrinya pun kadang-kadang bagaimana memberikan kesempatan istri-istrinya cemburu. Ya, bagaimana memberikan kesempatan istri-istrinya bertanya, marah sedikit. Memberikan kesempatan istri itu marah. Memberikan kesempatan, namun kemudian dijelaskan dengan kebaikan. Itu yang terbaik. Insya Allah ketika kita mampu kembali kepada diri kita, karena apa yang digambarkan oleh Rasulullah, pasti kita mampu melakukannya. Sekarang tinggal kita nonton sinetron, atau baca riwayatnya Rasulullah, atau para istri-istrinya Rasulullah. Mana yang kita akan ambil? Kita ambil yang sinetron, kita akan merasa jenuh. Tapi kalau kita ambil Rasulullah dengan para sahabatnya, insya Allah kita sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Terima kasih. Ini ada satu lagi, Mas Krisna. Maaf Ustadz, mendengar ini saya dengan masalah saya terkait dengan trauma terhadap sikap suami yang melontarkan makian menyebut nama binatang dengan mata melotot dan tangan menunjuk dengan suara yang tinggi. Padahal saya tidak mengatakan sesuatu yang bisa membuatnya marah, hanya sedang bercerita tentang anak kami. Memang pada saat itu dia sedang main HP, tapi mendengar saya bercerita dia masih saja perhatiannya ke HP, saya mundur, saya tahu diri, lantas saya bilang, ya udah, nanti aja deh ceritanya. Tiba-tiba Ustadz, kok dia marah sambil mengatakan kalimat tadi dengan cara yang bikin saya trauma. Dan sekarang setiap kali saya menatap matanya, yang terbayang adalah mata melototnya, suara nyaringnya, tangannya yang menunjuk-nunjuk. Jadi sekarang kalau bicara saya nunduk Ustadz, memandang ke bawah.
tetapi saya tetap membikinkan minuman dengan cara yang baik, ramah, sholat juga masih makmuman, tapi kalau cium tangan dia tetap saya hanya menatap sajadah. Saya ingin hilangkan trauma ini, saya sudah coba ikhlas, saya sudah memaafkannya, tapi rasa takutnya kok nggak hilang-hilang ya Ustadz. Saya takut kalau ini jadi penyakit fisik, dan saya nggak mau jadi istri yang nggak berbakti. Tapi harus bagaimana? Terima kasih bantuannya Mbak Nuning. Iya. Oke, silakan. Jadi ini kasusnya tadi juga? Bukan, ini yang lain lagi. Oh, lain lagi. Saya pikir penyebabnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Berkaitan dengan ibu yang mengalami trauma seperti ini. Saya kira bukan hanya ibu saja yang mengalami. Banyak wanita mengeluhkan hal ini. Apalagi di tengah-tengah hiruk-pikuknya kehidupan, suasana pandemi, atau usaha sedang sulit, terkadang emosi suami tidak stabil. Apalagi kalau sedang main game. Dia asyik bermain game, dia merasa terganggu oleh pembicaraan istrinya. Akhirnya syaitan mengendalikan dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang membuat ibu mengalami ketakutan. Nah, sebagaimana penyakit ini bersumber dari suami, maka obatnya juga sebetulnya dari suami. Kalau suami meminta maaf, ya, dia khilaf atas kesalahan yang dilakukan, menyadari kesalahannya, memperlakukan istrinya dengan baik, insya Allah trauma yang di hati ibu bisa hilang. Jadi yang menimbulkan penyakit, ya, dia juga berusaha untuk melakukan pengobatan. Karena apa? Karena trauma ini disebabkan oleh dia. Nah, kalau dia bisa menyadari kesalahannya, mohon maaf pada istrinya, dia dalam keadaan khilaf, ya, terbawa oleh syaitan, ya, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Dengan cara seperti ini, meredakan kekhawatiran istri, insya Allah apa yang dialami akan hilang. Di samping istri juga coba berlindung kepada Allah dari wasawis syaitan. Karena syaitan suka kalau suami istri, ya, bertengkar hingga akhirnya mengarah ke arah hal-hal yang menunjukkan perpisahan. Jadi kalau bisa ibu berlindung kepada Allah, beristighfar. Pada saat sholat ibu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menenteramkan hati ibu. Karena apa yang datang dari syaitan sebetulnya dengan kita kembali kepada Allah dengan mudah akan hilang. Saya berikan contoh sederhana aja. Saya mungkin pernah ceritakan beberapa waktu yang lalu, ya, dalam psikologi keluarga, seorang wanita mengetahui suaminya berbuat salah. Padahal mereka pasangan yang berbahagia. Suaminya orang sukses, pengusaha. Nah, pada saat ada laki-laki sukses, banyak juga wanita-wanita yang mengidam-idamkan dirinya. Dan banyak juga teman-teman yang suka ngajak ke jalan yang nggak benar. Akhirnya satu kali waktu, si laki-laki ini masih muda, belum punya pengalaman, diajak temannya, diangkat-angkat, ya, dipuji-puji. Akhirnya bertemu dengan seorang wanita. Akhirnya si laki-laki melakukan kesalahan, penyesalan di hatinya besar. Si laki yang melakukan kesalahan, dia bercerita pada istrinya dengan penuh penyesalan. Ini sebuah kesalahan sebetulnya. Seharusnya dia mohon ampun kepada Allah, beristighfar, perbaiki diri. Jangan dia ceritakan pada istrinya. Istrinya begitu mendengar, istrinya terpukul luar biasa. Ini pasangan muda ini. Suaminya tampan, istrinya juga cantik. Artinya pasangan yang sebetulnya berbahagia, tidak ada masalah. Suaminya mohon maaf, menyesali perbuatannya. Istri masih belum bisa menghilangkan perasaannya. Mereka nggak bercerai, tapi istri tidak mau digauli. Setiap kali didekati oleh suami, dia terbayang perbuatan suaminya. Akhirnya istrinya bertanya, bagaimana Ustadz? Saya masih suka, sayang sama suami. Tapi subhanallah perasaan saya terganggu. Saya bilang, mudah. Kamu merasakan hal seperti ini dari syaitan datangnya.
suami kamu sudah menyesal, memperbaiki diri, bertaubat, tidak akan mengulangi perbuatannya, kamu minta kepada Allah. Kamu bangun di waktu malam, sholat. Pada saat sholat, kamu bukan hanya mengerjakan sholat, tapi pada saat sholat kamu merasakan kamu sedang berkomunikasi dengan Allah. Jangan hanya melaksanakan rutinitas, tapi jadikan sholat merupakan apa? Wasilah untuk kamu berkomunikasi dengan Allah. Pada saat kamu membaca surah, pada saat kamu ruku, pada saat sujud, setelah kamu bertasbih, mohon pada Allah. Walaupun dalam bahasa Indonesia, ya Allah, ampuni dosa kesalahan kami. Hilangkan dari kami perasaan-perasaan yang tidak nyaman, ya Allah. Satukan hati kami dalam keridhaan. Ampuni dosa suami saya, ampuni dosa saya, dan kembalikan keadaan kami, ya Allah, ke dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Coba kamu usahakan sambil kamu bersedekah, karena sedekah juga merupakan obat bagi berbagai macam penyakit. Baca ayat-ayat Al-Quran, Al-Quran juga syifa, penyembuh, dan beristighfar. Istighfar juga penyingkap kesedihan, kedukaan. Akhirnya si perempuan sama suaminya melakukan hal yang sama. Kedua-duanya datang ke hadapan saya, melakukan hal yang sama, berdoa, menyesali perbuatannya. Tidak lama kemudian, mereka kembali merasakan kebahagiaan. Tidak lama kemudian si istri hamil kembali. Jadi apa yang terjadi dalam perasaan seseorang, dari perasaan tidak nyaman yang bisa menghilangkan hanya Allah. Karena kalbu manusia di tangan Allah. Kita yang menjadi penyebab hati tidak nyaman, tapi yang bisa menghilangkan adalah Allah. Istighfar, baca Al-Quran, kemudian dalam saat sholat, mohon kepada Allah. Pada saat sujud, kemudian bersedekah. Mudah-mudahan penyakit atau trauma yang ibu rasakan, Allah hilangkan. Nah, ibu pada saat merasakan hal ini, ibu sujud minta kepada Allah memberikan hidayah kepada suami. Karena doa istri untuk suami itu doa yang luar biasa. Banyak istri mendoakan suaminya yang tadinya melakukan kesalahan langsung berubah memperlakukan istri dengan mulia. Sampai dia mohon maaf kepada istrinya dengan penuh kesadaran. Artinya setan bisa saja masuk ke dalam hati ibu, bisa saja masuk ke dalam hati suami, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana Ibu Maria mohon kepada Allah untuk melindungi anak keturunannya dari syaitan. Allah kabulkan. Kalau kita mohon pada Allah, Allah tidak akan pernah menolak. Tapi kalau kita menyombongkan diri, kita menganggap kita ini sudah cukup dengan usaha kita, nah pada saat itu Allah tunjukkan, ternyata usaha kita tidak mampu menyelesaikan banyak persoalan. Jadi kembalilah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki yang salah, tenteramkan hati ibu yang gundah, hilangkan trauma, dan berikan hidayah petunjuk buat suami ibu. Wallahu a'lam. Bukan hal mudah ya Mas Krisna, kasus kedua kita hari ini, dan apa yang akan disampaikan oleh Pak Abu Bakar mudah-mudahan menambah keyakinan untuk melangkah ke depan. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Trauma itu bagian dari kehidupan manusia ketika kita benar-benar merasakan apa yang kita alami. Kita merasakan apa yang kita alami, maka kita akan benar-benar menjadi trauma. Ketika kita kesal, kita sakit hati, ya pasti kita akan mengalami trauma. Ketika kita ditunjuk, dipelototin kata-kata yang menyakitkan, kita terima kata-kata tersebut, maka kita akan mengalami trauma. Kalau kita nggak terima, ya kita nggak akan mengalami trauma. Karena itu bukan diri kita. Nah, apa yang membuat sang suami tiba-tiba marah? Apakah dia punya dasar seperti itu, sehingga nggak boleh ditegur sedikit langsung marah? Apa yang membuat kok istri itu bisa membuat? Kadang-kadang suami itu sering marah karena setiap kata-kata yang disampaikan oleh istrinya yang bisa memunculkan marahnya. Dan bisa sebaliknya, istri ini senang sekali membuat suaminya marah. Banyak itu terjadi. Nah, kalau kita lihat kasusnya bahwa istrinya seorang suami lagi main game, ya lagi megang HP-nya, tiba-tiba dia langsung nyelonong masuk.
Nah, kalau kita tahu di mana tempatnya kita harus bercerita, kapan kita harus bercerita, itulah kepandaian seorang untuk menyampaikan pesan di mana pesan tersebut mampu ditangkap oleh seseorang. Nah, ini komunikasi. Terus dia mengatakan gini, saya nggak pandai berkomunikasi. Sekarang kalau kita perhatikan, kalau ada orang yang mengatakan tidak pandai berkomunikasi, karena dia selalu berpikir apa yang dia mau. Gitu. Kalau seorang dikatakan, saya nggak pandai berkomunikasi, karena yang terpikir dalam pikirannya dia, pokoknya yang saya pengen ngomong, ya ngomong aja. Yang apa yang ada di pikiran, dia ngomong aja. Berarti dia katakan bahwa saya tidak berpandai komunikasi. Tapi kalau kita bisa melihat waktu kita mau menyampaikan pesan ini untuk siapa? Untuk suami atau untuk anak? Untuk istri atau untuk teman? Nah, ketika kita mau menyampaikan informasi tentang anak kita yang baik atau yang tidak baik, sebaiknya kita berkomunikasi di antara kita dulu sebelum anak itu nanti masuk menjadi pembahasan. Nah, sering yang terjadi belum ada interaksi sama kita, bukan atau kita say hello dulu ataupun ramah tamah dulu, main langsung gini, kamu tahu nggak ngeliat anak kamu tuh kemarin tuh begini, kamu lihat kayak gini. Sang suami langsung kaget, maksudnya apa ini? Kamu main HP terus sih, nggak mau dengerin, nggak mau perhatiin anak-anak. Nah, itu bisa menimbulkan konflik, ya. Di dalam proses bagaimana kita berinteraksi dulu, say hello ataupun saling ramah tamah dulu bersama. Ketika semua sudah ramah tamah, baru informasikan. Tiba-tiba kayak gini, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Apa itu? Itu genteng bocor kemarin hujan kencang. Kamu nggak memperhatikan? Tuh kalau misalkan kepleset bagaimana nanti? Nah, sang suami mengatakan, maksudnya apa? Jadi, bagaimana dia bisa menerima kita sebagai komunikasi ini, baru kita sampaikan hajat kita. Itulah yang disebut ramah tamah dulu, atau say hello dulu, ya, membuka pikirannya dulu bersama, dia bisa nerima apa yang kita katakan, masukkan apa yang kita inginkan. Langsung ke apa yang kita inginkan, itulah yang menimbulkan kekagetan atau kebingungan yang menyebabkan naiknya tensi kita. Nah, baik dia seorang suami maupun seorang istri, sama. Dalam berkomunikasi itu, munculkan interaksi dulu baru tujuannya. Jangan masukkan orang lain ke dalam pembicaraan kita sebelum di antara kita ini terjadi satu kesepakatan. Nah, itu yang terbaik. Nah, kalau kita lihat trauma yang dihadapi itu adalah proses menunjuk atau melotot dan sebagainya. Kita bisa masuk kepada seperti yang tadi Ustaz Husain katakan, kita minta sama Allah untuk kita dilepaskan atau kita sampaikan sama sang suami bahwa saya merasa takut sama kamu dari matamu. Jadi saya nggak bisa ngelihat mata kamu lagi. Kenapa? Waktu kamu melototin saya nggak enak, nggak bisa. Oh, kayak gitu. Maafin deh. Terima maafnya. Terima maafnya. Oh, kalau gitu saya minta maaf. Saya nggak mau ngulangin lagi. Itu deal namanya. Terus kemudian kalau masing-masing bertahan gengsi, si istri nggak mau nyampaikan ke si suami juga nggak mau mengakui apa yang dikatakan, ya kamu aja yang salah. Sampai suruh kamu lagi asik, saya lagi asik, tiba-tiba kamu masuk. Masing-masing gengsi. Kita minta sama Allah untuk dicabut gengsi kita. Yang bisa mencabut gengsi kita hanya Allah. Kalau kita berusaha melepaskan gengsi, beratnya bukan main. Beratnya bukan main. Ya, banyak yang saya, astagfirullahaladzim, melepaskan gengsi itu kadang-kadang nggak mau, kadang-kadang baru cuma 2-3 kali mau dilepaskan, dia nggak balik-balik lagi. Ya. Atau kalau pusing palanya, kadang-kadang dia gebrak-gebrakin meja. Karena memang melepaskan gengsi yang ada di dalam diri kita itu nggak semudah itu. Kecuali kalau Allah yang melepaskan, seketika itu juga bisa berubah dengan
besarnya. Kalau kita yang melepaskannya, ya kita harus berjuang. Seperti kita bagaimana berjuang untuk mendapatkan hasil usaha kita. Terima kasih. Jadi Mas Krisna, gengsi itu mesti dibuang ya? Kalau nggak dibuang akibatnya terjadi baku hantam dengan perasaan sendiri. Yeah. Dan karena kita masih cukup banyak waktu, Ustadz Hussein perlu menyampaikan sesuatu terkait Tentang mengalahkan gengsi. Sebahagian gengsi bersumber dari kesombongan. Masya Allah. Sebahagian gengsi bersumber dari kesombongan. Contoh, seorang suami berbuat salah. Dia gengsi untuk mohon maaf pada istrinya. Itu berasal dari kesombongan. Begitu juga seorang istri berbuat salah, bukan dia mohon maaf, tapi membela dirinya. Tidak mengakui kesalahannya. Karena gengsi. Tidak mau direndahkan oleh suami. Nah, banyak hal-hal seperti ini terjadi di tengah-tengah kita. Kita menganggap sebagai hal yang positif. Padahal sebetulnya ini sedikit demi sedikit akan menggerogoti kebahagiaan kita dan kedamaian hidup kita. Tapi kalau gengsi bersumber dari apa? Dari iffah, dari muru'ah. Malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang buruk, ya, perbuatan yang tidak senonoh, itu gengsi yang terpuji. Oleh karena itu kita harus waspada. Jangan kita diperdayakan oleh syaitan dengan alasan gengsi atau jaga image. Padahal sebetulnya itu merupakan tiupan syaitan yang berasal dari keangkuhan yang ditiupkan dalam hati kita. Orang yang mulia, kalau dia berbuat kesalahan, dia akan mohon maaf. Seorang suami mohon maaf pada istrinya, bukan kehinaan, kemuliaan. Seorang istri mohon maaf pada suaminya, bukan kelemahan, kemuliaan. Bahkan seorang ayah, di saat dia berbuat salah pada anaknya, dia mohon maaf, akan meluruskan perbuatannya. Sehingga si anak menganggap bahwa perbuatan tadi salah, bukan benar. Karena kalau ayah membela dirinya, besok si anak juga akan melakukan hal yang sama. Dianggap itu perbuatan yang benar. Jadi seorang ayah kalau dia berbuat salah, katakan dia marah sama anaknya secara tidak benar, padahal bukan perbuatan anaknya, dia tahu, mohon maaf, ayah salah dalam masalah ini. Supaya si anak juga bisa mencontoh. Ternyata orang tuanya orang tua, tapi mau mengakui kesalahan dia. Ini akan mendidik dia untuk juga mengakui kesalahan dia berbuat salah. Tapi sering ada anggapan orang tua nggak perlu, jangankan berbuat salah, bunuh anaknya tidak dihukum. Masya Allah, astagfirullah. Atau seorang laki-laki berbuat salah pada istrinya, kamu istri harus tunduk sama suami. Dalam sebuah hadis, kalau seandainya Allah memerintahkan seorang sujud pada seseorang, dia perintahkan wanita sujud pada suami. Ini hadis yang tidak benar. Hadis yang tidak benar, yang tidak sejalan dengan Al-Quran. Ketaatan istri kepada suami itu merupakan keharusan, ketaatan yang sejalan dengan keridhaan Allah, bukan mentaati suami dalam kemaksiatan. Sebagai juga imbalannya, suami wajib memperlakukan istri dengan baik. Wa ashruhunna bil ma'ruf. Adapun kata-kata buruk, perbuatan buruk, tidak pernah satu kali pun Nabi mencontohkan untuk kita semua. Jadi kalau seorang laki-laki berbuat salah, mohon maaf pada istrinya. Seorang istri berbuat salah, mohon maaf. Dan seorang ayah jangan bersikap angkuh, gengsi, di saat dia berbuat kesalahan pada anak dia tidak akui, akhirnya si anak menganggap itu perbuatan yang benar. Akhirnya menimbulkan efek yang negatif atau tabrakan beruntun. Tabrakan, si ayah berbuat, besok anaknya berbuat, waktu anak ditegur, dulu saya punya ayah begini. Banyak anak-anak bilang, dulu abah, tahu nggak? Kalau abah nakal, orang tua pukul abah dengan sabuk sampai berdarah-darah. Setelah itu abah jadi benar. Itu salah. Si anak dulu sakit hati waktu dipukul sama abahnya. Sekarang jadi orang tua, ingin membenarkan perbuatan dia. Dia bilang dulu abahnya pukul dia dengan sabuk. Sekarang kamu mengatakan begitu, dulu bagaimana perasaan kamu? Pada saat kamu kecil, diperlakukan seperti ini, bagaimana perasaan kamu? Kamu masih sakit hati luar biasa. Kamu benci orang tua kamu. Nah, apa yang kamu tidak suka untuk diri kamu, jangan perlakukan anak kamu. Cara-cara memukul, Rasul tidak pernah berikan contoh. Ini sebetulnya merupakan cara jahiliyah. Cara jahiliyah. Nah, seringkali orang tua membela diri, suami membela diri,
padahal di hadapan Allah dia tidak akan mampu lari dari kesalahan. Jadi jangan sekali-kali kita gengsi dalam hal-hal yang benar. Oleh karena itu antara suami istri seharusnya tidak ada gengsi. Istri mendahului mendekat pada suami, suami juga mendahului istrinya. Sebagaimana firman Allah, wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Maka sungguh betul-betul merugi orang-orang ya, yang bersikap sombong dengan mengatasnamakan gengsi. Tapi gengsi yang boleh dipertahankan, gengsi kalau kita malu berbuat yang tidak baik, yang bertentangan dengan keapikan, kebersihan hidup dan kemuliaannya, itu merupakan bahagian dari iman. Wallahu a'lam. Ya, pembelajaran yang sangat persuasif. Kalau gengsi adalah kesombongan, keangkuhan yang tersembunyi, sementara ada gengsi yang bagus, mudah-mudahan bisa kita lakukan ya, ikhwan akhwat. Yang jelas lagi, luka hati akan sembuh manakala kita bersandar kepada Allah. Jangan biarkan setan pegang kendali akan perasaan kita ya, insya Allah. Mas Krisna, mudah-mudahan kita juga belajar dari kasus ini ya. Makanya gengsi itu bersumber dari kesombongan. Apa yang dilakukan orang tua terhadap mendapat keridhaan dari Allah itu berpengaruh terhadap perilaku anak. Jadi menceritakan keluhan juga harus tahu timingnya ya. Baik, kita akan jumpa lagi pada pekan depan. Terima kasih Ustaz Ustaz Abu Bakar. Saya Muhammad Krisna, kemudian Atep dan Neza, juga Anis Muali, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.